Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Latifah. Di video kali ini aku ingin sedikit membahas mengenai perkembangan teori asam basa. Nah, untuk lebih lanjut, simak aja terus videonya ya. Sebelum kita membahas mengenai teori asam basa, kita akan masuk ke pembahasan mengenai asam terlebih dahulu. Asam sendiri merupakan senyawa yang telah dikenal baik oleh para kimiawan. Nah, senyawa asam ini dikenal dengan rasa asamnya. Sedangkan dari bahasa Latin sendiri, asam itu berasal dari kata acidus. Nah, asam juga memiliki kemampuan larut dalam banyak zat yang tidak larut dalam air. Namun konsep mengenai asam ini sangat terbatas. Keterbatasan sebagian besar konsep awal dari asam basa adalah bahwa konsep-konsep ini hanya berlaku untuk sekelompok senyawa tertentu atau serangkaian kondisi yang terbatas. Sehingga keterbatasan konsep inilah yang nantinya melahirkan banyaknya teori asam basa ke depannya. Nah, untuk yang pertama, di abad ke-18 muncul satu gagasan bahwa semua asam mengandung oksigen. Hal ini dikemukakan oleh ahli kimia Perancis Antoine Lavoisier yang berusaha untuk mengklasifikasikan elemen dan memahami sifat asam dan basa dengan lebih sistematis. Di tahun 1777, Lavoisier mengusulkan bahwa oksigen yang berasal dari bahasa Latin oxis yang berarti asam dan geonemai yang berarti pembentuk, sehingga oksigen itu memiliki arti pembuat asam. Oksigen merupakan elemen penting dalam asam. Teori oksigen asam Lavoisier sendiri menyiratkan bahwa asam adalah senyawa yang mengandung oksigen, seperti halnya HNO3 dan H2SO4. Pada saat itu, ahli kimia mendefinisikan basa sebagai senyawa yang dapat menetralkan asam untuk membentuk air dan garam. Definisi dari Lavoisier ini bertahan selama kurang lebih 30 tahun. Hingga suatu artikel yang terbit di tahun 1810 dan ceramah oleh Sir Humphrey Davy di mana membuktikan absennya oksigen pada senyawa H2S, H2TE, asam hidrohalat yang terdiri dari HF, HCl, HBr, dan HI. Akan tetapi, Davy ini gagal mengembangkan teori baru. Sir Humphrey Davy ini lebih terkenal dengan studinya tentang gas. Ia menguji teori Lavoisier dan menemukan bahwa oksigen bukanlah unsur yang berperan penting atas karakter asam. Banyak asam tidak mengandung oksigen, jadi Davy mengusulkan bahwa sesuatu yang lain harus bertanggung jawab terhadap sifat dari asam. Selanjutnya di tahun 1838, Justus Freiherr von Liebig, ahli kimia yang berasal dari Jerman, melaporkan keberhasilannya mengisolasi hidrogen sebagai unsur yang berperan, dengan alasan bahwa itu adalah satu-satunya unsur yang umum untuk semua asam dan hidrogen tersebut dapat digantikan dengan logam. Definisi ini bertahan sekitar 50 tahun, dan pada waktu itu masih dianggap benar meskipun agak ketinggalan zaman. Pada saat pengusulan konsep ini oleh Liebig, basa masih dianggap sebagai zat atau senyawa yang menetralkan asam dengan memproduksi garam, dan tidak ada yang diketahui tentang karakter dari basa yang memungkinkan pendefinisiannya secara detail. Svante August Arrhenius merupakan ahli kimia berikutnya yang mempelajari asam dan basa dari aspek kuantitatif, yang mengusulkan bahwa asam dan basa memperoleh sifat mereka karena aksi ion dalam larutan. Konsep asam basa ini didasari bahwa senyawa atau molekul tertentu, yaitu asam, basa, dan garam, yang disebut elektrolit, berdisosiasi dalam larutan berair menghasilkan ion. Arrhenius menyatakan bahwa asam hanyalah zat yang menambahkan kation hidrogen atau H+ ke air. Misalnya asam klorida, HCl meningkatkan jumlah H+ dan ion Cl ke air. Sebaliknya, basa menurut Arrhenius menambahkan ion hidroksida atau H- ke dalam air. Misalnya natrium hidroksida menambahkan Na+ dan OH- ke dalam air. Alasan mengapa asam dan basa saling membatalkan adalah karena ion H+ dan ion OH- tadi bereaksi membentuk air, meninggalkan garam. Berikutnya ada contoh mengenai reaksi dari asam nitrat
yang bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan NO3-. Di sini terlihat bahwa HNO3 terurai menjadi ion hidrogen atau H+ dan ion nitrat NO3- ketika dilarutkan dalam air. Lalu ada reaksi LiOH direaksikan dengan H2O menjadi Li+ dan OH-. Dalam reaksi ini, litium hidroksida berdisosiasi menjadi ion litium dan hidroksida ketika dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya ada dari Hakenvold dan Hermann Lux. Definisi teori asam basa Lux-Vold didasarkan pada oksidasi O2- sebagai spesies yang ditransfer antara asam dan basa. Konsep ini populer digunakan dalam bidang geokimia dan elektrokimia modern pada fase cair juga fase padatan. Di teori asam basa Lux-Vold, basa merupakan suatu donor oksida dan asam merupakan aseptor oksida. Keuntungan dari definisi Lux-Vold ini terbatas pada sistem oksida terlebur. Pendekatan ini menekankan pada aspek anhidrida asam dan anhidrida basa dari kimia asam basa. Tentunya berguna walaupun sering diabaikan. Nah, di sini ada contoh basa Lux-Vold adalah suatu basa anhidrida dan asam Lux-Vold adalah suatu asam anhidrida. Lalu selanjutnya ada dari Zanovic yang mengusulkan bahwa klasifikasi reaksi asam basa hanya membutuhkan pembentukan garam yang termasuk reaksi oksidasi dan reduksi. Namun proposal ini mendapat banyak kritikan karena dianggap terlalu luas. Selanjutnya ada dari Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry yang secara terpisah mengusulkan definisi yang termodifikasi mempertahankan koneksi pelepasan proton ke asam, tetapi mendefinisikan basa lebih luas sebagai zat apapun yang mampu mengikat proton. Dalam hal ini, pengukuran ion hidrogen menjadi kunci untuk menentukan tingkat keasaman, dan basa benar-benar diturunkan sebagai kebalikan dari asam, yaitu sebagai reseptor proton. Definisi ini bergantung pada proton dan ion hidroksil, umumnya berkaitan dengan reaksi dalam larutan air. Di sini ada contoh di mana asam Bronsted HF yang dapat menyumbangkan sebuah proton ke molekul lain seperti H2O, di mana HF terlarut dalam air. Pada reaksi HF plus H2O menjadi H3O+ plus F-. Lalu ada NH3 yang merupakan basa Bronsted sebab NH3 dapat menerima proton dari asam. Dengan reaksi HF plus NH3 menjadi NH4- dan F-. Nah, air ini merupakan contoh zat yang dapat berperan sebagai asam Bronsted dan basa Bronsted. Jadi air bisa berperan sebagai asam terhadap NH3 pada reaksi H2O plus NH3 menjadi NH4 plus OH- dan sebagai basa terhadap H2S pada reaksi H2O plus H2S menjadi H3O plus dan HS-. Selanjutnya ada Gilbert Newton Lewis yang menyempurnakan konsep asam dan basa untuk memasukkan peristiwa disolusi dalam pelarut tak berair, di mana proton bebas tidak terlibat. Menurut Lewis, asam merupakan zat yang dapat menerima sepasang elektron dan basa merupakan zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Selanjutnya di sini ada timeline mengenai perkembangan teori asam basa, bisa dilihat di tampilan ya. That's all pembahasan mengenai perkembangan teori asam basa. See you on my next video.